Pernahkah kamu membayangkan seperti apa hidupmu ketika memasuki usia 40 tahun? Bukan tentang bagaimana penampilanmu, bukan tentang berapa banyak uang yang ada di rekeningmu, tapi tentang satu pertanyaan yang jauh lebih penting. Apakah kamu akan bangga dengan orang yang sudah kamu menjadi? Karena ada sesuatu yang jarang kita sadari. Ketika masih muda, kita sering berpikir bahwa hidup akan selalu punya banyak waktu. Kita berkata, nanti saja. Nanti kalau sudah punya uang. Nanti kalau sudah menikah. Nanti kalau karir sudah stabil. Nanti kalau keadaan sudah lebih baik. Tapi waktu tidak pernah menunggu sampai kita siap. Dan tiba-tiba, kita sudah berusia 30, kemudian 35, dan tanpa sadar kita mulai bertanya, kenapa aku masih berada di tempat yang sama? Dalam video ini kita akan membahas 4 hal yang menurut saya sangat penting untuk kamu bangun sebelum usia 40 tahun. Bukan karena umur 40 adalah batas kehidupan. Bukan. Tapi karena semakin bertambah usia, semakin mahal harga dari kebiasaan buruk yang kita biarkan terlalu lama. Dan poin terakhir mungkin adalah sesuatu yang paling sering kita abaikan. 1. Belajar mengendalikan pikiranmu. Hal pertama yang harus kamu lakukan sebelum usia 40 adalah belajar mengendalikan pikiranmu. Bukan berarti kamu harus selalu berpikir positif. Justru sebaliknya, kamu harus belajar menghadapi pikiran negatif tanpa membiarkannya mengendalikan hidupmu. Coba perhatikan, ketika seseorang tidak membalas pesanmu, pikiranmu mulai membuat cerita. Mungkin dia marah. Mungkin dia sudah tidak suka. Mungkin aku melakukan kesalahan. Ketika pekerjaanmu belum berhasil, pikiranmu berkata, bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau hidupku tidak berubah? Bagaimana kalau aku tidak akan pernah sukses? Masalahnya bukan hanya pada pikiran tersebut. Masalahnya adalah kita sering memperlakukan setiap pikiran seolah-olah itu adalah fakta. Padahal pikiran hanyalah pikiran. Dalam psikologi, pola berpikir negatif yang berulang sering disebut sebagai rumination atau worry. Bagian dari repetitive negative thinking. Pola ini dapat membuat seseorang terus berputar pada masalah tanpa benar-benar bergerak menuju solusi. Dan inilah mengapa seseorang bisa merasa sangat lelah. Padahal sepanjang hari dia hanya duduk. Otaknya tidak berhenti bekerja, memikirkan masa lalu, membayangkan masa depan, menganalisis perkataan orang lain, mengulang kesalahan yang sudah terjadi bertahun-tahun lalu. Stoikisme menawarkan sebuah prinsip sederhana. Pisahkan apa yang bisa kamu kendalikan dari apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Kamu tidak bisa mengendalikan pendapat orang lain. Kamu tidak bisa mengendalikan masa lalu. Kamu tidak bisa memastikan masa depan, tapi kamu bisa mengendalikan tindakanmu hari ini. Kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu merespons. Kamu bisa memilih apakah akan terus mengkhawatirkan sesuatu, atau mulai melakukan sesuatu. Jadi mulai sekarang ketika pikiranmu mulai berlebihan, tanyakan, apakah ini sesuatu yang bisa aku kendalikan? Jika jawabannya tidak, lepaskan. Jika jawabannya ya, ambil tindakan. Sesederhana itu, karena semakin dewasa, kamu akan menyadari bahwa ketenangan bukan berarti hidupmu tidak memiliki masalah. Ketenangan berarti kamu tidak memberikan seluruh energimu kepada masalah yang tidak bisa kamu ubah. Dan ini membawa kita ke hal kedua, bangun tubuh yang bisa membawamu sampai tua. Ada satu kesalahan yang banyak dilakukan orang ketika masih muda. Mereka menganggap tubuh adalah sesuatu yang otomatis akan selalu bekerja dengan baik. Saat berusia 20-an, kita bisa tidur larut malam, makan sembarangan, jarang bergerak, stres setiap hari, kemudian bangun keesokan harinya dan tetap merasa baik-baik saja. Tapi tubuh memiliki ingatan. Kebiasaan yang kamu lakukan selama bertahun-tahun akan memiliki konsekuensi. Dan semakin tua kamu, semakin sulit mengabaikannya. Karena itu, sebelum 40 tahun, jangan hanya mengejar karir. Bangun tubuh yang bisa membawa karir dan impianmu dalam jangka panjang. Mulai olahraga. Jaga berat badan, perhatikan makanan. Dan yang sering dianggap sepele, tidur. Tidur bukan kemewahan. Tidur adalah bagian dari fungsi dasar otak dan tubuh. Kurang tidur dapat memengaruhi memori, penilaian, dan suasana hati. Bayangkan kamu memiliki mobil yang sangat mahal. Apakah kamu akan menggunakannya setiap hari tanpa pernah mengganti oli? Tentu tidak. Tapi anehnya, kita sering memperlakukan tubuh sendiri seperti mesin yang tidak perlu dirawat. Kita rela bekerja 12 jam, tetapi merasa olahraga 30 menit terlalu lama. Kita rela scrolling selama 1 jam sebelum tidur, tetapi mengatakan tidak punya waktu untuk tidur cukup. Kita menghabiskan uang untuk memperbaiki penampilan, tetapi lupa memperbaiki kesehatan. Jangan tunggu tubuhmu memberikan peringatan, mulailah sebelum terpaksa.
Dan kamu tidak perlu menjadi atlet, kamu hanya perlu konsisten, berjalan, berolahraga, tidur lebih baik, makan dengan lebih sadar, karena tujuan sebenarnya bukan sekadar terlihat bagus ketika berusia 40. Tujuannya adalah, ketika berusia 60 atau 70 tahun, kamu masih memiliki tubuh yang memungkinkanmu menikmati hidup. Dan sekarang kita masuk ke hal ketiga. Ini mungkin lebih sulit daripada olahraga. Belajar nyaman dengan kesepian. Ada fase dalam hidup ketika kamu harus belajar berjalan sendirian. Teman berubah, hubungan berakhir. Orang-orang yang dulu setiap hari bersamamu mulai sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Dan pada titik tertentu, kamu mungkin merasa sendirian. Banyak orang takut dengan kesepian. Karena ketika tidak ada distraksi, kita akhirnya harus berhadapan dengan diri sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang terus mencari keramaian, terus membuka media sosial, terus mencari perhatian, terus masuk ke hubungan yang sebenarnya tidak sehat. Bukan karena mereka bahagia, tetapi karena mereka takut sendirian. Padahal sendirian dan kesepian bukan hal yang sama. Sendirian bisa menjadi kesempatan untuk mengenal dirimu sendiri. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Apa yang sebenarnya kamu kejar? Apakah kehidupan yang kamu jalani benar-benar milikmu? Atau kamu hanya mengikuti standar orang lain? Karena media sosial membuat kita hidup dalam perlombaan yang tidak pernah selesai. Orang lain membeli rumah, kamu merasa tertinggal. Orang lain menikah, kamu merasa tertinggal. Orang lain mendapatkan promosi, kamu merasa tertinggal. Orang lain pergi berlibur, kamu merasa hidupmu membosankan. Padahal, kamu sedang membandingkan kehidupan nyata milikmu dengan potongan kehidupan orang lain. Stoikisme mengajarkan bahwa kehidupan yang baik tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang lain mengagumimu. Yang lebih penting adalah kualitas karakter dan tindakanmu sendiri. Jadi sebelum 40 tahun, belajarlah menikmati waktu sendirian. Pergi makan sendirian, berjalan sendirian, membaca, berpikir, membangun sesuatu tanpa harus diumumkan kepada semua orang. Karena ketika kamu tidak lagi takut sendirian, kamu tidak akan mudah menerima orang yang salah, hanya karena takut kehilangan seseorang. Dan itu adalah bentuk kebebasan. Tapi ada satu hal terakhir, dan menurut saya, ini adalah yang paling penting. 4. Berhenti menunda kehidupanmu. Kita sering berpikir bahwa kehidupan yang sebenarnya akan dimulai nanti. Nanti setelah punya uang. Nanti setelah sukses. Nanti setelah menikah. Nanti setelah punya rumah. Nanti setelah semuanya sempurna. Masalahnya, nanti tidak pernah benar-benar datang. Karena ketika satu masalah selesai, masalah berikutnya muncul. Ketika kamu mendapatkan pekerjaan yang kamu inginkan, kamu ingin penghasilan yang lebih besar. Ketika penghasilanmu meningkat, kamu ingin rumah yang lebih bagus. Ketika rumahmu sudah bagus, kamu ingin sesuatu yang lain. Keinginan manusia tidak memiliki garis finish. Kalau kamu terus menunggu semuanya sempurna, kamu bisa menghabiskan seluruh hidup hanya untuk mempersiapkan hidup. Dan suatu hari, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari, ternyata aku terlalu sibuk mempersiapkan masa depan sampai lupa menjalani hari ini. Ini bukan berarti kamu tidak boleh punya ambisi, justru sebaliknya. Punya target, bangun karir, investasikan uang, jaga kesehatan, bangun keluarga yang baik, kejar impianmu. Tetapi jangan menukar seluruh hidupmu demi sesuatu yang bahkan belum tentu terjadi. Ada perbedaan antara bekerja keras untuk masa depan dan mengorbankan seluruh masa kini demi masa depan. Kamu boleh mengejar kehidupan yang lebih baik, tapi jangan lupa menikmati kehidupan yang sedang kamu miliki. Telepon orang tuamu, habiskan waktu dengan orang yang kamu cintai, pergi melihat matahari terbenam, tertawa bersama teman, istirahat ketika tubuhmu membutuhkan istirahat, dan sesekali letakkan ponselmu, karena mungkin masalah terbesar manusia modern bukan kekurangan informasi. Kita justru memiliki terlalu banyak informasi, terlalu banyak berita, terlalu banyak opini, terlalu banyak perbandingan, terlalu banyak suara dari luar, sampai kita lupa mendengar suara dari dalam diri sendiri. Jadi, sebelum usia 40 tahun jangan hanya bertanya, berapa banyak uang yang sudah aku kumpulkan? Tanyakan juga, seberapa tenang pikiranku? Seberapa sehat tubuhku? Apakah aku nyaman dengan diriku sendiri? Dan apakah aku benar-benar menjalani hidup yang aku inginkan? Karena pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang seberapa jauh kamu berhasil berlari, tapi tentang apakah kamu tahu kemana kamu sedang berjalan. Jadi ingat 4 hal ini. Pertama, kendalikan pikiranmu. Kedua, rawat tubuhmu. Ketiga, belajar nyaman dengan kesendirian. Dan keempat,
Jangan menunda kehidupanmu. Kamu tidak harus mengubah semuanya hari ini. Pilih satu. Lakukan selama 1 minggu, kemudian 1 bulan. Karena kehidupan yang besar hampir selalu dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan berulang kali. Dan mungkin ketika suatu hari kamu benar-benar mencapai usia 40, kamu tidak akan berkata, seandainya aku memulai lebih awal. Tapi kamu akan berkata, untungnya aku mulai hari itu. Jika video ini berbicara kepadamu, jangan hanya menontonnya. Pilih satu dari 4 hal tadi, dan mulai hari ini. Sampai bertemu di video berikutnya.